guys, welcome to my channel Kelenhei. So, seperti yang kita tahu, baru-baru ini kita dihebohkan lagi dengan suatu penyakit baru yang muncul ya. Jadi, udahlah kemarin ada pandemi yang udah berlangsung selama 2 tahun sampai sekarang. Ada lagi nih penyakit baru yang muncul, yaitu hepatitis akut misterius. Nah, sebenarnya apa sih hepatitis akut misterius ini? Kenapa dibilang misterius gitu? Bukan hepatitis udah ada dari dulu ya? Kenapa bisa sampai dikategorikan KLB atau kejadian luar biasa? Nah, sebelum kita mulai bahas, seperti biasa jangan lupa dulu buat subscribe ke channel Kelenhei. Klik, thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends on Instagram @Klaheis and my TikTok @Klaheis and my Shopee, Tokopedia, and TikTok Shop. So, seperti yang kita tahu, dimulai dari tanggal 5 April 2022 kemarin, itu muncullah kasus di Inggris Raya ya, di negara Inggris, dimana orang-orang tuh mengalami gejala seperti hepatitis, kemudian sampai menelan korban. Nah, kasus ini kemudian merebak nih ke berbagai negara seperti ini, yang disebutkan oleh WHO. Tentunya kita harus selalu update ya, karena gambar ini aku ambil di sekarang tanggal berapa nih? 12 Mei. Dan artikel ini diupdate di tanggal 23 April 2022. Jadi kalau kalian nonton ini di I don't know, mungkin tanggal 15 Mei atau later, ya bisa aja info negara dan kasusnya itu bertambah gitu. Jadi harus selalu update, oke? Terus nggak lama kemudian muncul nih 3 kasus hepatitis akut misterius ini di Indonesia. Udah masuk ke Indonesia dan menyebabkan 3 kematian. Update terakhir di hari Senin kemarin, tanggal 9 Mei 2022, sudah ditemukan 15 kasus aktif si hepatitis akut misterius ini. Jadi emang udah menyebar dan masuk ke negara kita juga. Sekali lagi, saat kalian nonton video ini, jangan lupa untuk update info terbaru karena bisa aja jumlah kasus ini udah naik atau bahkan turun gitu. Bisa berubah-ubah angkanya nih, time sensitive banget. Nah, sekarang kenapa sih dibilang hepatitis akut misterius? Bukankah penyakit hepatitis itu udah ada nih dari zaman dulu kala? Kenapa kayak sekarang jadi booming tiba-tiba dan menghebohkan gitu? Hepatitis itu sendiri adalah peradangan yang terjadi pada hepar atau liver atau hati, organ hati kita, bukan hati yang ini ya, yang disebabkan oleh berbagai hal seperti konsumsi alkohol berlebihan, obat-obatan tertentu, penyakit tertentu, adanya toksin, dan yang paling sering yaitu infeksi virus hepatitis atau kita bilang dengan viral hepatitis. Nah, infeksi hepatitis virus ini terbagi ke 5 jenis karena disebabkan oleh virus hepatitis jenis A, B, C, D, dan E. Masing-masing dia punya karakteristik, gejala, dan komplikasi yang berbeda-beda. Tapi di kasus yang baru-baru ini merebak nih, tidak ditemukan adanya virus hepatitis A sampai E. Satupun gak ada di sampel penderita. Sampel darah ya, biasanya di darah penderita. Jadi kayak belum diketahui secara pasti gitu loh penyebabnya apa. Di beberapa penderita ada yang ditemukan virus SARS-CoV-2, ada juga yang ditemukan adenovirus. Dan hingga sekarang nih, hingga tanggal 12 Mei ini belum ada keputusan pasti apa sih penyebab jelasnya dari si penyakit hepatitis of unknown origins ini gitu. Jadi kalau dalam bahasa CDC dan WHO itu hepatitis of unknown origin, mysterious hepatitis. Terakhir diupdate yaitu diduga adenovirus tipe 41 lah penyebabnya. Tapi ya sekali lagi info ini akan terus berkembang dan sebaiknya kita stay updated aja karena bisa berubah sewaktu-waktu. Update info dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Kemenkes, dan lembaga terkait lainnya yang resmi. Nah, karena belum jelas penyebabnya inilah disebut dengan hepatitis akut misterius. Nah, kemudian bahayanya apa? Sama seperti hepatitis lain, bila tidak ditangani dengan baik dan dengan cepat, dia bisa berujung hingga ke organ failure atau gagal organ, gagal hati, hingga berujung ke kematian seperti beberapa kasus yang sudah-sudah. Tapi jangan khawatir karena bila kita tahu tanda dan gejalanya dari awal sejak dini, bisa dibawa dan ditangani dengan lebih cepat dan lebih baik di fasilitas kesehatan ya, sehingga nggak terlambat gitu loh penanganannya. Dan memang hepatitis ini lebih sering menyerang anak kecil ya, dan ini pun masih diduga ya bisa banyak penyebab kenapa anak kecil lebih rentan. Mungkin dia imunnya kurang kuat, nggak sekuat orang dewasa, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas hepatitis akut misterius ini tidak terkait dengan vaksin COVID menurut update terakhir. Karena itu yang bisa kita lakukan sekarang yaitu adalah kenali gejala dan tandanya supaya kalau kita tahu bisa segera dibawa ke rumah sakit dan ditangani lebih cepat, dan tahu pencegahannya itu apa supaya kita nggak terkena nih hepatitis akut misterius ini, ya either kita atau anak-anak kita, saudara kita yang lebih kecil. Nah, ini aku mengutip dari IDAI ya, Ikatan Dokter
Dokter Anak Indonesia, gejala yang bisa terjadi: penurunan kesadaran, demam tinggi atau riwayat demam, perubahan warna urin atau pipis jadi kecoklatan, kuning banget gitu kayak teh, dan fesesnya atau kotorannya jadi putih dempul atau pucat, kuning, gatal, nyeri sendi atau pegal-pegal, mual dan muntah, demam tinggi, lesu dan atau hilang nafsu makan, dan diare. Dan tandanya yaitu ada peningkatan enzim hati, yaitu AST dan ALT lebih dari 500. Kemudian untuk diagnosis kerjanya sendiri dibagi menjadi 3. Ini teman-teman bisa baca sendiri juga. Ini sebenarnya lebih ke pada tenaga medis yang menangani ya, ketemu kasus di lapangannya nanti. Dan ini dia pencegahannya, ini yang paling penting. Karena namanya hepatitis itu sifatnya bukan menular melalui udara ya, bukan menular melalui droplet ataupun airborne, tapi lebih ke fekal oral. Maka yang bisa kita lakukan yaitu paling benar adalah menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, minum air bersih yang matang, makan makanan yang bersih dan matang penuh. Udahlah yang semi-semi mentah itu nggak usah dulu sekarang, karena lagi zamannya kayak gini guys. Buang tinja atau popok sekali pakai pada tempatnya ya, supaya nggak di siapa yang tahu ya, ntar ada kucing lewat, blok megang tuh popok anak kecil kalian, terus habis itu dia naik ke atas meja megang makanan kalian makan, nah kan nggak ada yang tahu gitu. Gunakan alat makan sendiri-sendiri dan jangan lupa tetap pakai masker dan jaga jarak, karena gimana pun kita masih ada di kondisi pandemi. Nah, untuk deteksi dininya, kalau kalian nemuin tanda-tanda kayak yang tadi aku jelasin, ada demam tinggi, ada kuning, terus mual muntah, gejala pencernaan, diare, segera langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Bawa ke rumah sakit boleh, ke puskesmas boleh. Jadi emang sekali lagi karena ini adalah penyakit yang baru, kita harus tetap waspada tapi nggak perlu panik, oke? Tetap berhati-hati, jaga kebersihan, dan jangan lupa filter info yang kita baca. Pastiin info itu bersumber dari website resmi atau sumber yang terpercaya. Karena sekali lagi namanya update kasus ya bisa berubah kapanpun dan dimanapun sesuai dengan hasil penelitian dan update di lapangan terakhir. So anyway, sekian dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jika nanti ada update terbaru lagi nih tentang hepatitis akut misterius ini atau kayak gimana, aku bakal bikin di video selanjutnya. Jadi teman-teman semua jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sekian dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Boleh di-share ke keluarga dan teman-teman terdekat kalian supaya nggak panik. Buat yang ada pertanyaan, kritik, saran, atau pendapat, atau mau sharing, boleh banget komen di bawah ya. Anggap aja seperti forum diskusi nih, biar kita bisa saling diskusi sehat satu sama lainnya dengan bahasa yang sopan pastinya. Thank you so much for watching guys. Don't forget to follow my Instagram @clahays and my TikTok @clahays and my Shopee and Tokopedia dan TikTok Shop. See you on my next video. Bye. Stay healthy.